Semuanya, apa kabar? Welcome di renungan online hari ini. Saya berdoa kiranya semua dalam keadaan sehat-sehat. Kita akan belajar tentang Allah gunung dan Allah lembah. Kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-28. Maka tampillah Abdil Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup itu memang penuh dengan pengalaman puncak dan juga lembah. Pemazmur katakan dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Nah, tidak ada orang yang hidupnya selalu mengalami puncak gunung. Dan puji Tuhan, tidak ada orang yang selalu hidup dalam lembah. Baik puncak gunung maupun lembah penting untuk pembentukan karakter dan visi kehidupan kita. Kekuatan, keberanian, dan integritas dibentuk waktu kita mengalami pengalaman lembah. Dan hal-hal itu akan diuji waktu kita mengalami pengalaman puncak gunung. Kalau kita di lembah, hal-hal terlihat besar. Tetapi kalau dari puncak gunung, maka segala sesuatu akan terlihat kecil. Visi kita dipertajam di lembah dan diperluas di puncak gunung. Proses antara pengalaman gunung dan pengalaman lembahlah yang akan membentuk karakter. Karakter adalah hasil dari apa yang kita pelajari dan alami dalam hidup ini. Karakter bisa diubahkan. Perilaku diubah oleh kebiasaan. Karakter diubah oleh firman Tuhan dan kasih. Karakter juga bisa diubah karena kita sadar diri dan sadar akan panggilan kita. Roma 8 ayat 28 sampai 29 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat 29 katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kalau kita perhatikan di ayat 29, arti kata sebab berarti kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus waktu Dia ada di dunia. Jadi kita akan berubah ke arah Tuhan Yesus. Karakter kita dikembangkan melalui aliran arus kehidupan, suatu aliran yang mengalir dari proses perjalanan antara pengalaman gunung dan juga lembah kehidupan. Ibrani 13 ayat yang kelima katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan dan aku
sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, kita tidak perlu berjalan sendirian selama kita ada di lembah. Hadirat Tuhan itu sama nyatanya, baik dalam pengalaman gunung maupun dalam pengalaman lembah. Takdir ilahi saudara bukan di dalam lembah. Lembah itu hanya tempat transisi untuk mengarahkan saudara pada gunung berikutnya. Saudara sementara bergerak dari satu gunung kemuliaan ke gunung kemuliaan yang lain. Amin. Haleluya. Puji Tuhan.